Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Ananda, NIM 1903176. Hari ini saya dan kelompok saya akan memaparkan mengenai macam-macam metode pembelajaran. Untuk pembahasan pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Jadi, apa itu metode pembelajaran? Menurut Trianto, pada tahun 2010 menyebutkan bahwa metode pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial. Lalu selanjutnya, saya akan membahas mengenai metode pembelajaran yang pertama, yaitu metode belajar karya wisata. Apa sih metode belajar karya wisata itu? Menurut Anita, tahun 2008, pembelajaran outdoor hampir identik dengan pembelajaran karya wisata. Artinya, aktivitas belajar siswa yang awalnya dari kelas dipindahkan ke luar kelas. Lalu, selanjutnya, mengapa sih belajar di luar ruangan itu perlu? Nah, alasan mengapa belajar di luar itu penting menurut Baron P. pada tahun 2009. Yang pertama, pembelajaran di ruang terbuka memberikan anak kebebasan untuk belajar menggunakan semua indera mereka, sehingga pengalaman ini akan mendorong pola pikir siswa untuk menjadi lebih kreatif dan imajinatif. Yang kedua, pembelajaran di ruang terbuka juga membantu untuk memperbaiki kemampuan belajar, perilaku, dan pemahaman anak selama di kelas dengan mendorongnya menggunakan rangsangan-rangsangan yang sudah dipersiapkan oleh pembelajaran di luar kelas ini. Yang ketiga, pembelajaran di ruang terbuka juga memberikan pengalaman belajar yang kuat. Pengalaman ini membantu anak untuk mengembangkan hubungan dengan lingkungan dan alam sekitarnya. Yang keempat, pembelajaran di ruangan terbuka juga secara nyata berdampak sangat positif pada rasa percaya diri anak, harga diri anak, dan pengendalian diri anak. Lalu yang kelima, belajar di ruang terbuka juga seringkali melibatkan banyaknya pengalaman praktis dan langsung. Semua ini sangat menguntungkan bagi pembelajaran kinestetik, yaitu anak yang lebih cepat mempelajari sesuatu dengan mengerjakannya secara langsung. Lalu yang keenam, ada belajar di ruang terbuka juga sangat menyenangkan baik bagi guru maupun siswanya. Lalu kelemahannya disebutkan oleh Bapak Sudiana pada tahun 2007. Yang pertama, kegiatan belajar kurang dipersiapkan sebelumnya, yang menyebabkan pada waktu siswa dibawa ke ketujuan tidak melakukan kegiatan belajar yang diharapkan, sehingga ada kesan main-main dalam pembelajaran di luar kelas ini. Kelemahan ini bisa diatasi dengan persiapan yang matang sebelum kegiatan itu dilaksanakan. Misalnya, menentukan tujuan belajar yang diharapkan dimiliki siswa, menentukan cara bagaimana siswa mempelajarinya, menentukan apa yang harus dipelajarinya, berapa lama dipelajarinya, dan cara memperoleh informasi, mencatat hasil yang diperoleh, dan lain-lain. Lalu yang kedua, ada kesan dari guru dan siswa bahwa kegiatan belajar mengajar itu hanya terjadi di dalam kelas saja, sehingga cukup lama untuk beradaptasi dengan pembelajaran karya wisata ini. Lalu yang terakhir, umumnya dalam belajar karya wisata ini, kedua belah pihak, baik guru maupun siswa, merasa terlalu membuang-buang waktu untuk belajar dengan mengeksplorasi lingkungannya, sehingga menghabiskan waktu yang harusnya digunakan untuk belajar di kelas. Sekian dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Estefania. Kepada Este dipersilahkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dari penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Estefania Cecilia Tokahan, NIM 1902697. Selanjutnya, apa itu metode talking stick? Talking stick ialah salah satu metode pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa, serta menuntut siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, pembelajaran dengan metode ini mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan pendapatnya. Media yang digunakan dalam metode ini ialah sebuah tongkat. Singkatnya, metode ini diawali oleh penjelasan guru mengenai materi pokok yang akan dipelajari, lalu memberi kesempatan membaca dan mempelajari materi tersebut.
Nah, ketika selesai, guru mengambil tongkat yang telah dipersiapkan sebelumnya, lalu tongkat tersebut diberikan kepada salah satu peserta didik. Bagi yang menerima tongkat, diwajibkan untuk menjawab pertanyaan dari guru, kemudian begitu seterusnya. Lalu, apakah ada kelebihan metode talking stick? Ya, tentu ada. Yang pertama ialah menguji kesiapan siswa. Dengan metode tersebut, siswa akan lebih bersiap-siap saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, melatih membaca dan memahami dengan cepat. Saat diberi kesempatan membaca, seperti yang tadi, waktu yang diberikan guru itu tidak terlalu lama. Nah, maka dari itu, siswa akan terlatih dalam membaca cepat, juga memahami cepat. Dan yang terakhir itu, agar lebih giat belajar lagi atau belajar terlebih dahulu. Lalu, ada kekurangan metode stick talking. Nah, apa saja sih kekurangannya? Yang pertama, membuat siswa tidak nyaman. Nah, tidak semua siswa mampu menerapkan metode ini. Seperti ketika disuruh membaca cepat, belum tentu semua siswa bisa. Dan karena hal tersebut, siswa akan tidak nyaman dan merasa deg-degan ketika nanti akan ditunjuk. Lalu yang kedua, membuat siswa merasa minder dengan teman sebayanya. Mengapa demikian? Karena ketika seorang siswa melihat temannya aktif dan mampu mengikuti pelajaran, maka ia akan merasa minder karena tidak bisa seperti teman-temannya. Artinya, siswa tersebut tidak dapat menyesuaikan apa yang sudah diperintahkan. Lalu, selanjutnya, saya akan menjelaskan metode simulasi. Apa itu metode simulasi? Menurut Hamalik dalam Tani Reja dan kawan-kawannya 2011.240, simulasi adalah suatu teknik yang digunakan dalam semua sistem pengajaran, terutama dalam desain instruksional yang berorientasi pada tujuan-tujuan tingkah laku. Latihan-latihan keterampilan yang ada menuntut praktik yang dilaksanakan di dalam situasi kehidupan nyata atau dalam pekerjaan tertentu, atau dalam situasi simulasi yang mengandung ciri-ciri situasi kehidupan senyatanya. Nah, latihan-latihan dalam bentuk simulasi pada dasarnya berlatih melaksanakan tugas-tugas yang akan dihadapi dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Menurut Hasibuan dan Mujiono tahun 2008.228, dalam pembelajaran metode simulasi ini juga memiliki kelebihan. Yang pertama, menyenangkan, sehingga siswa secara wajar terdorong untuk berpartisipasi dalam suatu pembelajaran. Yang kedua, menggalakkan guru untuk mengembangkan aktivitas simulasi, di mana guru mampu memberikan beberapa latihan-latihan yang nantinya latihan tersebut harus menguras kreativitas dari guru itu sendiri. Yang ketiga, memungkinkan eksperimen berlangsung tanpa memerlukan lingkungan yang sebenarnya. Yang keempat, memvisualkan hal-hal yang abstrak, artinya memberikan gambaran atau contoh suatu hal yang dapat dilihat dengan mata. Yang kelima, tidak memerlukan keterampilan komunikasi yang pelik, karena dengan metode simulasi ini lebih menuntut kepada praktik kehidupan sehari-hari. Yang keenam, memungkinkan terjadinya interaksi antar siswa. Yang ketujuh, menimbulkan respon yang positif dari siswa yang lamban, kurang cakap, dan kurang motivasi. Dan yang terakhir, melatih berpikir kritis karena siswa terlibat dalam analisa proses kemajuan simulasi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Komal Karisma Hati dengan NIM 1902852. Saya akan melanjutkan presentasi. Kekurangan metode simulasi menurut Hasibuan dan Mujiono tahun 2008, yaitu yang pertama, efektivitasnya dalam memajukan belajar belum dapat dilaporkan oleh riset. Yang kedua, validitas simulasi masih banyak diragukan orang. Yang ketiga, metode simulasi ini menuntut imajinasi guru dan siswa. Selanjutnya, metode discovery learning. Apa sih metode discovery learning itu? Menurut Jamarah, tahun 2008, discovery learning adalah belajar mencari dan menemukan sendiri. Metode ini menekankan pada pengalaman langsung, karena lebih mementingkan proses daripada hasilnya.
Metode ini disebut juga dengan proses mental. Proses mental tersebut meliputi mengamati, menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan, dan lain sebagainya. Langkah-langkah yang dapat dilakukan pada metode discovery learning yaitu yang pertama, perumusan masalah untuk dipecahkan peserta didik. Yang kedua, penetapan jawaban sementara atau pengajuan hipotesis. Yang ketiga, peserta didik mencari informasi, data, fakta yang diperlukan untuk menjawab atau memecahkan masalah dan menguji hipotesis. Kemudian yang keempat, menarik kesimpulan dan jawaban atau generalisasi. Yang kelima, mengaplikasikan kesimpulan dan generalisasi dalam situasi baru. Setiap metode pembelajaran tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Apa saja sih kelebihan dan kekurangan metode discovery learning itu? Kelebihannya yaitu membantu mengembangkan keterampilan siswa, membantu menaikkan gairah belajar siswa, memotivasi siswa untuk belajar, memperkuat kepribadian siswa, mendorong siswa untuk memiliki pemikiran yang kritis, serta meningkatkan kepercayaan diri siswa. Kemudian, kekurangan dari metode discovery learning yaitu memerlukan kesiapan mental siswa, seringkali hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan kurangnya fasilitas yang memadai, serta memerlukan kreativitas siswa. Selanjutnya saya akan membahas mengenai metode brainstorming. Apa sih metode brainstorming itu? Menurut Dranajaya tahun 2010, metode brainstorming merupakan metode yang dirancang untuk mendorong kelompok mengekspresikan berbagai macam ide dan menunda penilaian-penilaian kritis. Setiap orang menawarkan ide dan kemudian dicatat, lalu dikombinasikan dengan ide-ide yang lainnya. Dan pada akhirnya kelompok tersebut menyetujui hasil akhirnya. Ternyata metode brainstorming ini merupakan pengembangan dari metode diskusi. Terima kasih, sekian dari saya. Kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rifda Salma Azhari, NIM 1903079. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi dari kelompok 4. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dari metode brainstorming. Menurut Rustiah, metode brainstorming digunakan karena memiliki banyak keunggulan seperti anak-anak aktif berpikir untuk menyatakan pendapat, melatih siswa berpikir dengan cepat dan tersusun logis, merangsang siswa untuk selalu siap berpendapat yang berhubungan dengan masalah yang diberikan oleh guru, meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Nah, metode brainstorming ini sangat bermanfaat bagi siswa dalam membantu mengembangkan pengetahuannya di dalam kelas pada pembelajaran. Brainstorming digunakan dalam proses pembelajaran di kelas yang berfungsi untuk mempermudah siswa untuk menemukan gagasan dan mengembangkannya setelah mendengarkan dari beberapa ide gagasan anggota kelompoknya. Metode ini lebih dinamis dan menyenangkan karena setiap siswa diberi kesempatan untuk berbicara atau menuliskan idenya, pendapatnya, dan komentarnya. Selanjutnya ada metode diskusi. Apa itu diskusi? Diskusi menurut Suryo Subroto adalah percakapan ilmiah oleh beberapa yang tergabung dalam satu kelompok untuk saling bertukar pendapat tentang suatu masalah atau bersama-sama mencari pemecahan mendapatkan jawaban dan kebenaran atas suatu masalah. Jadi metode diskusi merupakan suatu cara metode pembelajaran yang melibatkan siswa atau perkelompok siswa dalam mengumpulkan pendapat, menyimpulkan, dan alternatif dalam pemecahan masalah. Menurut Sutjana, dilihat dari pesertanya, diskusi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang terdiri atas beberapa orang saja, misalnya debat, reaksi lingkaran, diskusi kelas, dan lain yang sejenisnya. Lalu ada diskusi yang sifatnya melibatkan sejumlah massa atau banyak orang, sehingga disebut metode interaksi massa,
misalnya seminar, workshop, panel, forum, dan simposium. Nah, keuntungan dan kelemahan dari metode diskusi. Keuntungan metode diskusi menurut Suryo Subroto 2019 yaitu yang pertama, ada metode diskusi melibatkan semua siswa secara langsung dalam proses belajar. Yang kedua, setiap siswa dapat menguji tingkat pengetahuan dan penguasaan bahan pelajarannya masing-masing. Yang ketiga, metode diskusi dapat menumbuhkan dan mengembangkan cara berpikir dan sikap ilmiah. Yang keempat, dengan mengajukan dan mempertahankan pendapatnya dalam diskusi, diharapkan para siswa akan dapat memperoleh kepercayaan akan kemampuan dari diri sendiri. Yang kelima, metode diskusi dapat menunjang usaha-usaha pengembangan sikap sosial dan sikap demokrasi para siswa. Nah, kelemahan dari diskusi ini yang pertama, diskusi terlampau menyerap waktu. Kadang-kadang diskusi larut dengan keasyikannya dan dapat mengganggu pembelajaran yang lain. Yang kedua, pada umumnya peserta didik tidak berlatih untuk melakukan diskusi dan menggunakan waktu diskusi dengan baik, maka kecenderungannya mereka tidak sanggup berdiskusi. Yang ketiga, kadang-kadang guru tidak memahami cara-cara melaksanakan diskusi. Kadang-kadang guru tidak memahami cara melaksanakan diskusi, maka kecenderungannya diskusi menjadi tanya-jawab. Nah, berhasil tidaknya metode diskusi ini banyak tergantung faktor. Adapun faktornya itu kepandaian dan kelincahan dalam pimpinan diskusi, jelas tidaknya masalah dan tujuan yang dirumuskan, partisipasi dan setiap anggota, terciptanya situasi yang merangsang jalannya diskusi, mengusahakan masalahnya supaya cukup problematik dan merangsang siswa dalam berpikir. Biasanya masalah tersebut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan pikiran. Mungkin segitu saja yang dapat kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.